membahas tentang analisis pemecahan masalah atau problem solving. Mari kita simak video berikut ini ya. Yang pertama ada Pareto chart. Pareto chart atau diagram Pareto merupakan salah satu alat atau tools yang biasanya digunakan dalam hal pengendalian mutu. Yang pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik berbentuk batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Biasanya, urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dapat dilihat dalam grafik, ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi berada di sebelah paling kiri, hingga grafik terendah berada di sebelah paling kanan. Yang dalam pengaplikasiannya, diagram Pareto atau yang sering disebut sebagai Pareto chart ini sangat bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan sebuah tindakan. Yang selanjutnya ada cause and effect diagram atau fishbone diagram. Cause and effect diagram atau yang biasa disebut dengan fishbone diagram ini merupakan salah satu alat atau tools dari beberapa alat yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Sesuai dengan namanya, fishbone diagram menunjukkan gambar tulang ikan yang terbagi atas kepala dan juga badan ikan. Yang dimana pada kepala ikan berisi tentang gejala yang ada yang dirasakan saat ini dan bersifat negatif, atau yang biasanya disebut sebagai masalah yang sedang dihadapi. Dan yang kedua, badan ikan, yang berisi tentang akar-akar penyebab yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut terjadi. Tentu saja, fishbone diagram ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi akar penyebab suatu permasalahan. Yang kedua, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah. Dan yang ketiga, membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Yang selanjutnya ada causal chain. Causal chain adalah urutan kejadian yang berurutan yang menghubungkan penyebab masalah dengan akibatnya. Setiap mata rantai dalam rantai sebab akibat dibuat dengan berulang kali menjawab pertanyaan mengapa. Dalam hal ini, terdapat root cause atau akar masalah yang merupakan alasan dasar mengapa sesuatu terjadi dan bisa sangat berbeda dari aslinya. Tentu saja, causal chain ini memiliki beberapa sumber informasi dan juga tujuan analisis causal chain, yaitu yang pertama ada ulasan atau pengujian, yang kedua audit sistem atau proyek mutu, yang ketiga ada rapat tinjauan manajemen, yang keempat menjaga sistem mutu dan penyimpangan yang dicari, yang kelima ada keluhan pelanggan, dan yang keenam masalah atau isu yang dihadapi di tingkat proyek dan organisasi. Dan tujuan analisisnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi area masalah kritis secara sistematis. Yang kedua, menyelidiki dan menentukan akar penyebab ketidaksesuaian dan dokumentasi akar penyebab. Yang ketiga, menentukan rencana untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian dengan mempertimbangkan besarnya masalah dan resiko yang terlibat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke salah satu perusahaan yang siapa sih yang nggak kenal dengan lambang yang satu ini? Ya, betul sekali, Gojek. PT Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di ibu kota kita tercinta, yaitu Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan ibu kota. Kala itu, seorang pemuda kreatif yang kita kenal sebagai Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Dimulai dari kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan juga efisien. Perusahaan ini bekerja sama dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, yang dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan untuk menunggu penumpang. Tentu saja, Gojek sendiri pastinya memiliki beberapa penyebab yang menimbulkan suatu permasalahan di dalam perusahaannya, yang dimana akar penyebab tersebut ditunjukkan dalam fishbone diagram berikut ini. Nah, apa sih masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang terkenal ini?
dapat diketahui mengenai diagram fishbone atau yang biasa disebut diagram ikan ini. Pada kepala ikan dituliskan sebuah masalah yang sedang terjadi. Ternyata perusahaan Gojek memiliki permasalahan tentang keluhan konsumen nih. Wow, apa sih yang menyebabkan permasalahan ini? Jadi, penyebab permasalahan keluhan konsumen ada banyak nih. Ada dari tangible, reliability, assurance, responsiveness, dan juga empati. Yang pertama ada tangible atau bukti fisik. Ini berisi tentang penampilan driver, tampilan aplikasi yang bisa saja mungkin agak rumit untuk digunakan oleh beberapa orang, kondisi kendaraan yang mungkin sudah terlalu lama dan tidak layak pakai, dan juga kelengkapan yang dimana pada saat ini kita sedang dihadapi oleh pandemi COVID yang mewajibkan semua orang menggunakan masker yang mungkin ada beberapa driver yang lalai akan hal itu. Selanjutnya ada reliability yang berisi tentang pelayanan yang kurang, yang mungkin saja terjadi pada beberapa driver yang kurang ramah kepada pelanggannya dan juga tarif yang mungkin terlalu mahal. Dan yang selanjutnya ada assurance yang berisi tentang kepercayaan dan juga rasa aman, yang mungkin dapat kita lihat dari beberapa kasus yang ada. Driver atau oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para penumpang atau pelanggan Gojek ini. Yang selanjutnya ada responsiveness, yang berisi tentang kecepatan driver dan juga tanggung jawab. Mungkin ada beberapa driver yang sangat lama dalam mengendarai kendaraan atau dalam mencari alamat, atau juga kurang tanggung jawab atas apa yang seharusnya ia lakukan, seperti pembatalan tanpa adanya persetujuan atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada empati yang berisi tentang perhatian dan kepedulian yang mungkin kadangkala driver sangat cuek dengan penumpang, sehingga penumpang merasa tidak nyaman akan hal itu. Wah, ternyata banyak juga ya akar penyebab masalahnya, sehingga dari beberapa penyebab tersebut menimbulkan masalah dari Gojek sendiri, yaitu keluhan konsumen pada perusahaan Gojek ini. Sekian tentang analisis masalah atau problem solving yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.